Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Mengawali pengajian kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran. Pahalanya kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, ayah bunda kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak hadirin sekalian, setelah 2 minggu kita tidak pengajian karena kesibukan bertugas sebagai Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran di Kabupaten Tanjung Barat, MTQ tingkat provinsi. Baik, pengajian kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hadis tentang jenazah. Ya. Di antaranya hadis yang menjelaskan tentang menggunakan kain kafan. Misalnya di hadis yang ke-15 dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi bersabda, albasu min siyabikumul biyad fa innaha min khairi siyabikum. Jadi kata Nabi, berpakaianlah pakaian yang berwarna putih. Jadi kita ini memang disunnahkan berpakaian putih. Jadi Nabi senang dengan pakaian putih, makanya setiap kita ibadah, zikir, sholat itu diutamakan pakaian warna putih. Nah, ini hadisnya ini. Kemudian wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah mayat itu dengan kain yang berwarna putih. Makanya sampai sekarang belum ada kita mendengar orang merubah warna kain kafan itu warna lain. Jangan pula mentang-mentang orang kayu atau orang yang senang warna pink ya Bu ya. Kami kaget kain jenazahnya warna pink saja. Jadi menurut yang disunnahkan Nabi ya kain warna putih. Nah, sebelumnya di hadis yang ke-14 itu Ani bin Umar radhiyallahu an, dari anak Umar, dari anaknya Umar bin Khattab itu,
radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, yaitu ayah dan anaknya. Qal lamma tuwfiya Abdullah ibnu Abi, tatkala meninggalnya Abdullah ibnu Ubay, ja'a ibnuhu, lalu anak dari Ibnu Ubay ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Ubay meninggal, anaknya datang kepada Nabi. Lalu anaknya berkata kepada Nabi, faqala, ia berkata, a'tini qamisaka, berikan baju gamismu. Maksudnya anak Ubay ini minta baju gamis Nabi. Untuk apa? Ukaffinhu fihi, untuk mengkafani ayahnya yang bernama Ubay, yang bernama Abdullah bin Ubay, atau namanya ayahnya tadi ya. Jadi baju Nabi digunakan untuk kain kafan. Nah, jadi kalau ada orang bertanya berdasarkan hadis ini, boleh baju gamis digunakan untuk mengkafani. Nah, kita dah tahulah niatnya, pun nak minta barokah apa-apa dah. Fa'aqahu iyyahu, lalu Nabi memberikan baju gamis itu kepada anak tadi untuk dikafankan kepada ayahnya yang meninggal. Makanya kalau kita melihat berdasarkan hadis ini, ya, boleh kita menggunakan kain umroh untuk jadi kain kafan. Jangankan kain umroh, baju gamis Nabi diberikan oleh Nabi. Nah, kalau baju gamis itu berjahit dah tuh, berjahit kan? Gitu. Ada orang bilang tak boleh, seperti orang umroh lah, tak boleh pakai jahitan-jahitan. Gitu. Tapi berdasarkan hadis ini, baju gamis itu berjahit. Nah, itu digunakan sebagai kain kafan tadi. Wallahu a'lam, pembahasannya lebih luas di kitab-kitab yang lain ya. Tapi berdasarkan hadis ini, ya boleh kita menggunakan kain umroh. Ada juga orang mempermasalahkannya, Pak, kain umroh itu bukan kain kafan, kain umroh. Punya kain kafan itu khusus ya. Kemudian di hadis yang ke-16 ya, tadi yang ke-15-nya tentang pakaiannya warna putih dan kain kafan juga warna putih. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah, Rasul bersabda, idza kaffana ahadukum, apabila kamu mengkafani akhahu, saudara, wal yuhsin kafana, jadi apabila kita mengkafani jenazah saudaramu, maka kafankanlah dengan baik. Gitu. Makanya ya, kain kafan kita sekarang lebih lengkap. Ada cawan, ya kan? Ada kain, ada pakai sorban, ada pakai, kalau ibu-ibu pakai jilbabnya, kemudian rambutnya dikepang gitu kan, diselampit ya, apa namanya, bagi ibu-ibu kan. Jadi inilah hadisnya, fal yuhsin,
maka perbaguslah, dikasih celah, ya, kemudian dikasih minyak wangi, kasih kapur barus. Nah, inilah maksud daripada fal yuhsin kafana, perbaguslah dalam mengkafaninya. Nah, kalau kita nengok orang-orang yang meninggal di Mekah itu, ya, menurut cerita kawan yang menyaksikan memandikan jenazah tubuh pakai semprot dia. Mandi jenazah itu semprot pakai air, macam nyemprot mobil, kan? Banyak meninggal di Iya. sini. Tuh. Kalau nak meninggal di Mekah macam itulah bentuknya lah. Dan kain kafannya pun kadang-kadang tidak mencukupi. Kalau orang-orang yang tinggi besar itu kadang-kadang tak tertutup dia. Pas orang tu bawanya tu, Bu, nampak kakinya. Ya, begitulah. Ya, memang dalam kondisi darurat, ya memang tidak mengapa ya, Bu, ya. Dalam kondisi darurat seperti tsunami, ya kan tsunami di Aceh kita melihat bagaimana orang ribuan meninggal. Gimana nak mengkafaninya satu-satu? Sementara jenazah ribuan, ya sudah, tidak lagi dikafani lagi, ya, dikuburkan saja. Ya. Kubur massal, ya, kubur massal, sholat gaib yang dari jauh-jauh. Kondisi darurat bisa menjadi hukum boleh. Yang tadinya diharamkan, yang tadinya tidak wajib, bisa berubah. Nah, itulah hukum, ya. Kemudian kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin min saubin wahidin. Jadi Nabi pernah mengumpulkan dua jenazah satu liang kubur. Gitu. Karena jenazah ini meninggal dalam perang Uhud. Pisau bin wahidin, kemudian pakaiannya juga dijadikan satu. Saubin artinya kain kafannya juga dijadikan satu. Di sini tidak disebutkan kafan, ya, tapi disebutkan saubin, pakaian. Artinya pakaian dia perang itulah. Summa yaqul, lalu dia berkata, maksudnya Nabi bersabda, ayyuhum aksaru akhzan lil Qur'an. Siapakah yang paling banyak, ya, hafalan Al-Qur'annya? Fayuqaddimuhu fil lahdi, maka hendaklah didahulukan masuk ke liang lahat. Jadi ketika masukannya itu didulukanlah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika memang ada dua jenazah yang hendak dikuburkan satu liang lahat. Nah, ini korban perang Uhud. Nah, yang paling banyak hafalannya itulah yang lebih dahulu dimasukkan ke dalam liang lahat. Walam yuqassilu, dan tidak lagi dimandikan. Nah, jadi situasi-situasi darurat itu dalam suasana perang darurat tidak lagi dimandikan. Walam yusalli alaihim, dan juga tidak lagi disolatkan.